Dalam video beberapa bulan yang lalu aku bilang aku tidak suka anime slice of life atau romance, tapi ternyata aku sebenarnya pembohong besar. Sasaki Tomiyano adalah serial manga dan anime BL yang berfokus pada tebakanmu hubungan antara siswa sekolah menengah Sasaki dan Miyano ketika Sasaki mengatakan teman Miyano dari sekelompok pengganggu Miyano sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari senpainya yang sangat depan yang menjelaskan dari awal bahwa dia tertarik pada pemuda yang lebih muda yang terjebak dalam kekaguman. Keduanya mulai berbelanja lebih banyak waktu bersama, namun ternyata Miyano yang pemalu menyimpan rahasia yang memalukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang Feidanshi. Anak laki-laki yang menyukai cinta laki-laki atau manga yaoi yang berlatarkan sekolah khusus laki-laki. Karena itu BL, jadi tentu saja itu adalah hal terakhir yang diinginkan Miyano adalah agar siswa lain mengetahui apa yang dia sukai ketika dia secara tidak sengaja membiarkan hal ini terjadi pada Sasaki. Namun Sasaki ingin mengetahui daya tariknya dan keduanya mulai berbagi minat untuk mengubah hubungan mereka menjadi sesuatu yang lebih. Itu adalah mimpi yang benar-benar ikatan persahabatan manga. Jadi aku mulai menonton ini karena aku melihat GIF di Tumblr yang menurutku ada hubungannya dengan yang diberikan karena terlihat oranye. Tapi setelah melakukan sedikit riset aku menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Satu hal yang sering aku lakukan dengan anime adalah ketika aku sedang menonton sesuatu yang sedikit lebih gelap atau sesuatu yang lebih menarik, aku memerlukan pembersih palet, sesuatu yang rendah kalori untuk menghentikanku jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Jadi untuk setiap episode Devilman Babi atau Berserk yang mungkin aku tonton, aku akan mengakhiri malamku dengan sesuatu seperti cerita hantu dap atau kurikulum bola basket karena kita semua butuh istirahat kan. Dan wah, ini tidak mengecewakan, ini adalah salah satu anime termanis yang pernah saya tonton, hanya diunggulkan oleh pengasuh Gakuen karena Kotoro adalah malaikat dan saya harus melindunginya dengan segala cara ketika saya masuk ke BL atau anime apapun yang memiliki karakter aneh. Saya selalu sedikit khawatir seperti yang telah kita lihat di masa lalu. Ada banyak kiasan negatif dan merusak yang muncul dalam genre ini, termasuk topik seperti pelecehan, tindakan non-konsensual, dan kekerasan. Tetapi dari beberapa hadiah yang saya lihat, saya mendapat kesan bahwa ini mungkin sedikit berbeda dan langsung saja anime ini secara visual memukau, palet warnanya sangat lembut dan cantik, dan di saat-saat yang lebih romantis pencahayaannya seringkali terjadi pergeseran. Kita mendapatkan bunga-bunga dan bentuk-bentuk lucu ini muncul di layar secara umum. Dekan Studio telah berhasil membuat animasi di sini dan saya menyukai desain karakternya. Saya menyukai keseluruhan palet warna dan secara keseluruhan tidak jatuh datar dengan cara apapun, mengabaikan yang sedikit hilang CGI yang muncul di sana-sini. Sejujurnya ini adalah anime yang menakjubkan. Fokus utama dari serial ini tentu saja adalah perasaan yang berkembang dan persahabatan yang terjalin antara Sasaki dan Miyano dan bagaimana mereka berdua menangani perasaan mereka terhadap satu sama lain. Perasaan Miyano seringkali paling kompleks dan episode awal sebagian besar fokus pada eksplorasi kekaguman yang Miyano rasakan terhadap Sasaki. Kita melihat bahwa Miyano selalu mengaguminya sampai tingkat tertentu dan kita menyaksikan kebingungannya mengenai apakah kekaguman ini sebenarnya adalah sesuatu yang lebih dari sesuatu yang menurutku sangat umum di kalangan queer. Pengalamanku sekarang, aku tidak bisa berbicara mewakili orang lain, tapi mengembangkan rasa cinta pertamaku pada seseorang yang berjenis kelamin sama denganmu agak membingungkan. Ada perasaan, apakah aku punya perasaan romantis terhadap orang ini, atau aku hanya ingin menjadi seperti mereka, dan itu mungkin sesuatu itu lebih umum daripada yang kusadari. Tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar kuperhatikan ketika aku menemukan diriku sendiri dan mencoba mencari tahu. Tentu saja kita menjadi panik di sana. Miyano cukup yakin dia menyukai perempuan dan kita melihatnya mempertanyakan pemikiran ini dengan baik. Aku hanya pernah menyukai seorang gadis sebelumnya, atau aku tidak bisa menyukainya, dia laki-laki. Tahap penyangkalan. Tapi kemudian di sisi lain kita menyaksikan Sasaki mengkhawatirkan apakah Miyano menyukainya sama sekali. Tidak hanya menyimpulkan naksir aneh pertama yang mungkin kamu miliki, tetapi juga hanya naksir secara umum dan semua pertanyaan yang muncul karena naksir tetapi tidak tahu bagaimana harus bertindak ketika Sasaki benar-benar menyatakan perasaannya dengan tindakan yang tidak nyata. Kehidupan yang pernah dilakukan anak SMA Miyano tidak langsung memberikan jawaban. Dia memberikan waktu pada dirinya sendiri untuk mempertanyakan bagaimana perasaannya tanpa menutup diri dari Sasaki sepenuhnya. Ini penting bukan hanya dalam hal mengeksplorasi seksualitasnya, tetapi juga karena dia menggunakan waktu ini untuk mengeksplorasi persahabatan mereka dan bagaimana segala sesuatunya bisa berubah jika mereka menjalin hubungan romantis di kehidupan nyata.
Kadang-kadang kita begitu terjebak dalam perasaan romantis kita sendiri sehingga kita lupa bahwa ada persahabatan di ujung sana dan kita tidak memikirkan bagaimana caranya. Hal itu mungkin berubah jika sebuah hubungan romantis terbentuk. Hal ini tidak pernah dinyatakan secara eksplisit tetapi menyentuh tema panseksualitas dan biseksualitas adalah sesuatu yang sangat saya nikmati dari Sasaki Tamiano dan ini sebagian besar berfokus pada gagasan menyukai seseorang karena Anda menyukai siapa mereka sebagai pribadi. Kami mendapatkan ini episode di mana Miyano bertanya pada Sasaki mengapa dia menyukainya yang kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa dia menyukai wajah Miyano membuat Miyano menjadi spiral tidak aman mengingat dia sudah merasa tidak aman dengan fitur kewanitaannya tentu saja ada lebih banyak yang dia sukai. Kemudian mengatakan kepadanya secara efektif bahwa dia menyukai segala sesuatu tentang dia. Dia menyukainya karena dia dan untuk siapa dia sebagai pribadi dan saya selalu sangat menikmati ketika media berbicara tentang cinta seperti ini ketika kita melihat gagasan cinta menjadi lebih dari sekedar gender karena itu adalah sesuatu yang cukup sering diabaikan dengan karakter yang dimasukkan ke dalam kotak dan membeli panseksualitas hanya dengan diabaikan sepenuhnya. Hal ini terkait dengan tema terbesar acara tersebut yaitu menanyakan apa artinya mencintai seseorang. Apa yang akan Anda lakukan untuk orang yang Anda cintai dan apa itu untuk mengakui perasaan itu pada diri sendiri dan orang lain? Ada kalanya Sasaki dan Miyano benar-benar membuatku rindu untuk berpacaran, bukan unsur-unsur saling bertentangan yang berantakan, melainkan kepolosan yang muncul karena naksir seseorang di sekolah dan mencoba mencari tahu apakah mereka menyukaimu sama seperti kamu. Menyukai mereka saat kamu berusaha keras untuk berada di dekat mereka atau mencoba berbicara dengan mereka. Itu adalah salah satu hal yang menurutku jarang terjadi akhir-akhir ini dan itu membuatku anehnya bernostalgia dan bagian terbaiknya adalah sangat tidak bermasalah kita tidak selalu mendapatkan anime aneh yang enak untuk ditonton. Itu salah satu alasan saya dulu menghindari lebih banyak irisan kehidupan dan romansa khususnya karena seringkali sangat mencemaskan karena terlalu seksual atau menampilkan topik-topik seperti pelecehan yang tidak selalu ingin saya lihat meskipun menurut saya masih fantastis memiliki beberapa momen yang sangat aneh yang agak beracun dan saya tidak membutuhkan momen-momen tersebut untuk berada di sana untuk menceritakan kisah yang akan mereka alami itulah salah satu alasan saya sering mengungkit Yuri ketika berbicara tentang representasi queer yang dilakukan dengan baik, karena itu cukup sehat dan hubungan berkembang dengan baik tanpa ada perebutan kekuasaan atau kecenderungan beracun hanya hubungan yang solid dengan akhir yang bagus dan sementara menurut saya kami baik-baik saja. Semakin dekat aku ingin melihat lebih banyak anime aneh seperti ini, ada saat-saat selama seminar Sasaki di mana aku benar-benar berpikir itu akan berubah menjadi wilayah yang menyeramkan atau aneh. Ada satu episode di mana Miyano sakit dan dia tidur di mejanya sambil Sasaki mengawasinya. Sasaki mulai memikirkan kembali percakapan mereka sebelumnya tentang karakter dari BL berciuman melalui topeng mereka yang menurutku berarti dia sedang berpikir untuk menciumnya tapi kemudian saat itu mulai menjadi sedikit aneh dia berkata pada dirinya sendiri tidak pasti tidak oke dan aku seperti oh syukurlah oke bagus jangan mencium orang ketika mereka pingsan tolong dan terima kasih seperti ya Tuhan atau di episode berikutnya di mana Miyano berbicara dengan seorang gadis yang dulu dia sukai. Sasaki kalah kendali atas perasaannya meraih Miyano dan menyeretnya menjauh dari gadis itu aku berpikir oh tidak. Ini dia kita mulai dia menjadi posesif, musik. Tapi kemudian hal itu segera diatasi dan dia meminta maaf memberitahu Miyano bahwa dia merasa cemburu sebelum mengklarifikasi bahwa dia gak mau kasar sama orang yang disukainya dan aku kayak oh oke kan metalawakannya juga brilian komentar pacar Tasuku itu Funjoshi padahal mereka tahu betul bahwa separuh penonton atau juga Funjoshi itu sangat menyenangkan dan mandiri. Sadar karena banyak komentar yang dibuat oleh Miyano tentang BL yang dia baca sepanjang seri. Anda mendapatkan penjelasan tentang apa itu semi dan uke dan mereka benar-benar memecah banyak kiasan BL bahkan membicarakannya sebelum dihidupkan kembali di dalamnya caranya sendiri Sasaki Tomiyano memegang cermin hingga genre BL dan dengan melakukan hal itu berhasil menghindari banyak kiasan negatif yang umum alih-alih mengambil kiasan yang sering dimainkan untuk ditertawakan dan menggunakannya untuk menyoroti bagaimana rasanya memikirkan diri sendiri baik secara individu maupun sebagai pasangan dengan cara yang agak tulus. Catatanku di sini hanya mengatakan itu sangat cantik meskipun itu membuatku merasa kesepian, pemeran pendukungnya juga brilian. Aku terkejut melihat betapa aku menikmati melihat mereka berinteraksi satu sama lain dan aku akhirnya menjadi sangat penasaran dengan kehidupan mereka khususnya Hirano. Ada kalanya juga di mana anime ini anehnya berhubungan, itu pasti memberi
Saya kilas balik yang mengerikan ke saat saya pernah bertemu seseorang yang agak lucu ketika saya sedang mabuk dan bukannya bersikap tenang dan tenang. Saya baru saja mulai berbicara tentang anime Miyano yang memalukan menghabiskan banyak waktu khawatir karena tidak dianggap maskulin yang mengarah ke beberapa wacana yang sangat menarik. Dia sangat sadar diri akan penampilannya dan sangat ingin orang-orang berhenti berpikir bahwa dia terlihat feminin. Ini adalah kekhawatiran yang dia bawa ke dalam hubungannya dengan Sasaki dan menuntunnya untuk menginterogasi kecintaannya pada BL dan kiasan yang seringkali difetisasikan yang kita lihat dalam genre memikirkan tentang bagaimana kiasan ini sebenarnya dapat memengaruhi citra diri Anda. Kembali ke komentar tentang Sasaki menyukai wajahnya ditambah dengan ketidakamanan Miyano, dia memulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka jika Miyano bertambah tinggi atau jika dia menjadi lebih maskulin secara tradisional. Menurutku, kita semua bisa merasakan perasaan apakah orang ini akan tetap menyukaiku ketika aku sudah tua, atau apakah orang ini masih mencintaiku jika aku menjadi gemuk. Semua skenario yang kita mainkan di kepala kita yang terkait dengan rasa tidak aman kita sendiri menontonnya sebagai seorang lajang itu aneh. Jadi sekitar setengah jalan menonton ini aku mendapat gangguan ringan yang tidak berhubungan tentang kenyataan mengerikan bahwa aku hampir berusia 30 tahun lajang dan tidak pernah pergi ke luar. Seiring dengan fakta bahwa semua orang yang saya kenal tampaknya memiliki anak, mengirim saya ke barat untuk sementara waktu, tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya membesarkan beberapa bola dan saya akhirnya selesai menonton. Kadang-kadang pertunjukan itu membuat frustrasi karena cukup jelas bagi saya. Semua orang kecuali Miyano bahwa dia memang menyukai Sasaki, tetapi kita masih harus menunggu lama untuk mendapatkan pengakuan yang sangat manis. Saya mengerti itulah intinya untuk mengeksplorasi perasaan itu dan diri Anda sendiri sebelum merasa cukup nyaman untuk mengakuinya kepada orang lain. Tapi kawan, rasanya butuh waktu lama sekali. Mau tak mau aku membandingkannya dengan BL terakhir yang kutonton, yaitu Malam di Luar Jendela Bersudut 3. Itu adalah pertunjukan yang sangat aku nikmati meskipun sedikit terburu-buru dan jatuh datar. Pada akhirnya anime itu sendiri cukup jinak dibandingkan dengan manga, tetapi meskipun demikian hubungan antara Hirakawa dan Mercado terkadang terlihat beracun dan kurang berkembang, sedangkan Sasaki Miyano menampilkan sisi sehat dari BL bersama dengan hubungan yang berkembang sangat baik yang kami lihat tumbuh sepanjang seri. Jadi apakah ini anime QR yang sempurna atau setidaknya BL yang sempurna bagi saya pribadi? Tidak persis, tapi kami dekat secara pribadi. Saya suka anime QR saya memiliki sedikit lebih banyak substansi daripada sekadar menjadi aneh dan jatuh cinta, tetapi ini itu BL. Jadi itulah poinnya, itu vanilla yang aku tahu bukan untuk semua orang, tapi disitulah ia berkembang. Semua orang sangat santai satu sama lain, tidak ada pelecehan, tidak ada tindakan non-konsensual, tidak ada hal-hal seksual sama sekali, sebenarnya tidak ada kekerasan, tidak ada manipulasi, tidak ada kiasan mengerikan seperti yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun ini. Hanya cerita bagus tentang dua pria yang sangat menyukai BL dan cukup menyukai satu sama lain, dan bukan cerita bagus seperti itu yang kita butuhkan di dunia saat ini.